Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinasti, merupakan dengan NIM 214442122. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul dengan HIV. HIV merupakan perpanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia menurut WHO 2014. Sedangkan AIDS adalah perpanjangan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan disebabkan oleh penyakit bawaan, namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh HIV. HIV adalah jenis virus yang tergolong familia retrovirus. Sel-sel darah putih yang diserang oleh HIV pada penderita yang terinfeksi adalah sel-sel limfosit T atau CD4 yang berfungsi dalam sistem imun kekebalan tubuh. Akibat penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV, seseorang sangat rentan terhadap berbagai macam peradangan seperti tuberkulosis, kandidiasis, kulit, paru-paru, saluran pencernaan, otak, dan kanker. Stadium H memerlukan pengobatan antiretroviral atau RF untuk mengurangi jumlah virus HIV di dalam tubuh sehingga kesehatan penderita dapat pulih kembali. Adapun etiologi, penyebab kelainan imun pada H adalah suatu agen virus yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal retrovirus yang disebut LIV atau Human HTLV yang juga disebut retrovirus. Retrovirus mengubah asam ribonukleat atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel pejamu. Penyebab adalah golongan virus retro yang disebut HIV. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase. Yang pertama, periode jendela atau lamanya 4-6 bulan setelah infeksi. Tidak ada gejala. Yang kedua, fase infeksi HIV atau primer akut, lamanya 1-2 minggu dengan gejala flu. Yang ketiga, infeksi asimptomatik, lamanya 1-15 atau lebih tahun dengan tanpa gejala. Yang keempat, supresi imun simptomatik di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, berat badan menurun, diare, neuropati, lemah, res, limfadenopati, lesi mutual H lamanya bervariasi antara 1-5 tahun dari kondisi H pertama kali ditegakkan. Didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Patofisiologinya antara lain virus menetap dalam nukleat sel-sel darah putih, berkembang dalam keluar dengan menggunakan dinding sel sebagai selaput luar. Virus melalui cara ini T limfosit musnah. Virus baru ini akan mencari sel yang lain dan proses yang sama akan berulang untuk seterusnya memusnahkan sistem daya tahan tubuh. Untuk mengetahui virus HIV atau AIDS menyerang daya tahan tubuh manusia, maka digunakan parameter limfosit atau sel darah putih. Limfosit merupakan sel utama dalam sistem kekebalan. Terdapat hampir sekitar 100 triliun sel di dalam tubuh manusia, dan limfosit hanya 1%. Peran limfosit sangat penting untuk melawan penyakit menular yang utama seperti AIDS, kanker, rabies, dan TBC, serta penyakit lain yang cukup serius seperti jantung dan reumatik. Limfosit terletak secara tersebar dalam nudus limfae, namun dapat juga dijumpai pada jaringan limfoid atau limfe, tonsil, apendik, sumsum tulang, dan timus. Sel limfosit merupakan target utama pada infeksi HIV karena sel ini berfungsi sentral dalam sistem imun. Karakteristik utama infeksi HIV dapat dilihat dengan penurunan jumlah limfosit serta penyebab kegagalan sistem imun secara progresif dapat diamati dari perubahan tanda-tanda klinis pasien.
Virus HIV menempel pada limfosit sel induk melalui GP120 sehingga akan terjadi fungsi membran HIV dengan sel induk. Inti HIV kemudian masuk ke dalam sitoplasma sel induk. Di dalam sel induk, HIV akan membentuk DNA HIV dari RNA HIV untuk berinteraksi dengan DNA sel induk. DNA virus yang dianggap oleh tubuh sebagai DNA sel induk akan membentuk RNA dengan fasilitas sel induk. Sedangkan mRNA dalam sitoplasma akan mengubah oleh enzim protase menjadi partikel HIV. Partikel itu selanjutnya mengambil selumbung dari bahan sel induk untuk dilepas sebagai virus HIV lainnya. Mekanisme penekanan pada sistem imun atau imunosupresi ini akan menyebabkan pengurangan dan terganggunya jumlah dan fungsi sel limfosit T. Widoyono 2011. Adapun manifestasi klinisnya, yang pertama, gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap infeksi akut yang terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh akan terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Menurut Widoyono 2011, gejala tahap infeksi akut bisa ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu yang meliputi yang pertama, demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala dan perut, serta sakit tenggorokan dan sariawan. Yang kedua, infeksi HIV memasuki tahap laten. Pada tahap laten berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Beberapa penderita tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini, akan tetapi sebagian penderita akan mengalami sejumlah gejala yang cirinya seperti ini: berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, muntah dan mual, diare, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, tubuh terasa lemah. Yang ketiga, setelah infeksi memasuki tahap laten dan terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah, terserang infeksi lain. Adapun gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui penyebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, serta bintik ungu pada kulit yang tidak bisa dihilang. Ini kemungkinan menandakan adanya sakroma kaposi. Ada juga demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, lalu mudah marah dan depresi, lalu ada ruam atau bintik di kulit, sesak napas, dan tubuh selalu terasa lemah. Nah, pada fenomena ini, jumlah penderita human immunodeficiency virus atau HIV dan AIDS sejak tahun 2007 sampai 2012 berdasarkan ada 556 orang jumlah HIV secara keseluruhan setiap tahunnya, cenderung meningkat karena pengaruh pergaulan bebas. Pengelola program Komunikasi Penanggulangan AIDS atau KPA Babel Paripusta di Pangkal Pinang Jumat menjelaskan, jika dilihat berdasarkan kabupaten dan kota di Babel, kota Pangkal Pinang merupakan pengidap HIV terbanyak mencapai 247 orang. Diikuti Kabupaten Bangka 94 orang, Bangka Tengah 58 orang, dan Belitung 24 orang. Selanjutnya Kabupaten Bangka Barat 22 orang, Bangka Selatan 15 orang, dan Belitung Timur 10 orang. Secara keseluruhan dari 5 tahun terakhir, angka pengidap HIV atau AIDS di Babel terus mengalami peningkatan dan dominasi laki-laki. Memang secara umum, angka pengidap HIV atau AIDS pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena mereka lebih leluasa bergerak kemana-mana, sehingga sangat sulit untuk dipantau kegiatannya di luar. Di samping itu, kata dia, laki-laki
ini tidak setia pada satu pasangan dan sering mencari tempat-tempat yang rawan terhadap penyebaran penyakit berbahaya tersebut seperti lokalisasi, waria, dan lokasi penyebaran lainnya. Penyakit HIV ini mengakibatkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia yang diakibatkan oleh transfusi darah seperti antara ibu dan bayinya selama masa hamil, masa menyusui, dan paling berpotensi dan menjadi tren penyebaran saat ini adalah hubungan seks tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Kemudian, pengguna bersama jarum suntik yang terkontaminasi dan terjadi luka akibat pemakaian benda secara bersama-sama seperti silet, pisau, cukur juga bisa menularkan HIV. Dengan demikian, KPA Babel berupaya melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat atau LSM di daerah itu. Ujarnya, menurut dia penyebaran HIV ini merupakan isu nasional dan beberapa daerah di Indonesia juga mengalami tren peningkatan sehingga ke depannya kita harus berupaya lebih keras untuk menekan angka penularan penyakit tersebut. Sementara itu, untuk menekan angka penularan HIV atau AIDS, tidak cukup dengan melakukan sosialisasi, akan tetapi harus ada upaya dan dukungan masyarakat untuk ikut serta memantau dan mengawasi masing-masing orang terdekatnya agar tidak terjangkit penyakit mematikan ini. Adapun penanganan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menekan penularan HIV atau AIDS, Kementerian Kesehatan Indonesia memiliki program antara lain yang pertama, meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi HIV atau AIDS, berupaya melalui meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif dalam mencegah penularan. Kegiatan KIE diantaranya meliputi sosialisasi atau penyuluhan. Yang kedua, program penanggulangan layanan VCT. Dinas Kesehatan berperan sebagai penyedia layanan voluntary counseling and testing atau HIV atau AIDS. Nah, yang ketiga, pelayanan pengobatan orang dengan HIV atau AIDS. Pelayanan pengobatan dan perawatan berkualitas untuk ODHA. Adapun pengobatan medis yang dapat dilakukan. Perkembangan Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi penyakit ini dapat diperlambat namun tidak dapat dihentikan sepenuhnya. ARF adalah beberapa obat yang digunakan untuk mengobati infeksi HIV. Kombinasi yang tepat antara berbagai obat-obatan antiretroviral dapat memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh HIV pada sistem kekebalan tubuh dan menunda awal terjadinya AIDS. Obat-obatan ini bekerja melawan infeksi itu sendiri dengan cara memperlambat reproduksi HIV dalam tubuh. Obat-obatan antiretroviral juga memperlambat replikasi sel-sel yang berarti memperlambat penyebaran virus dalam tubuh dengan cara mengganggu proses replikasi dengan berbagai cara. Beberapa golongan ARF adalah NNRFTI. Jenis ARF ini akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri. Contohnya Sustiva, Intelensi, dan Nevirapin. Yang kedua, NRTI. 14 golongan ARF ini mencegah proses pengembangbiakan materi genetik virus tersebut. Contohnya Ziagen dan kombinasi obat emtricitabine, tenofovir atau Truvada, dan Combivir. Yang ketiga, ARF jenis ini akan menghilangkan jenis protein yang juga dibutuhkan HIV untuk memperbanyak diri. Contohnya Atazanavir atau Reatas, Darunavir atau Frezinta, Fosamprenavir atau Lesiva, dan Indinavir atau Srifixan. Yang keempat, penghambatan fusi. Obat-obatan ini menghambat masuknya HIV ke dalam sel CD4. Contohnya Fuzeon dan Selzentri. Yang kelima, integrasi inhibitor. Obat-obatan ini bekerja dengan menonaktifkan integrase protein yang digunakan HIV untuk memasuki bahan genetik ke dalam sel CD4. Contohnya Incentrase, Vitecta, dan Tivikai.
Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau apapun, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.